Hai Sobat RC, pasti masih asing ya dengan istilah Crohn disease atau dalam bahasa Indonesia kita dengar dengan penyakit Crohn. Kira-kira penyakit apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bertemu kembali dengan saya, Dr. Ami Widiani, spesialis penyakit dalam. Saya adalah seorang gastroenterologis dan hepatologis di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Jadi dokter, sebenarnya apa sih Crohn disease itu? Ya, jadi Crohn disease atau penyakit Crohn ya dalam bahasa Indonesianya, ini adalah bagian dari suatu grup penyakit IBD atau inflammatory bowel disease. Jadi ini adalah penyakit inflamasi kronis yang mengenai saluran cerna. Ya, secara garis besar ada dua. Ada yang disebut dengan Crohn disease dan ada colitis ulceratif. Sekarang yang kita bahas adalah tentang Crohn disease. Ya, jadi Crohn disease ini inflamasi kronis pada saluran cerna dan dia bisa mengenai seluruh mukosa saluran cerna, yaitu dari mulut sampai dengan anus. Kenapa ya dokter bisa terjadi Crohn disease itu? Patofisiologinya bagaimana? Ya, jadi patofisiologi daripada Crohn disease ini adalah multifaktorial. Ya, jadi pertama bisa karena adanya kerentanan genetik. Yang kedua mungkin paparan lingkungan, ya seperti polusi udara. Yang ketiga adanya disregulasi atau gangguan sistem imun tubuh, ya terhadap mikrobiota di saluran cerna. Yang keempat mungkin bisa karena stres oksidatif. Yang kelima bisa juga disebabkan karena adanya gangguan daripada penghalang atau barier daripada mukosa saluran cerna. Nah, akhirnya karena interaksi ini ya adanya gangguan disregulasi sistem imun ini akhirnya menimbulkan keradangan pada saluran cerna ya. Biasanya terjadi memang di kolon ya, di kolon dengan di usus ya, dan usus kecil. Sehingga menimbulkan terjadinya keradangan, bahkan bisa terjadi luka, ulkus atau borok. Apa saja gejala dari Crohn disease itu dokter? Ya, gejala daripada Crohn disease ini yang sering adalah diare yang berkepanjangan atau diare kronik yang berlangsung lebih dari 1 bulan, di mana diare ini bisa juga disertai dengan darah atau BAB darah. Gejala lain mungkin ada nyeri perut, ada mual, ada muntah. Kemudian karena sering diare ya, nafsu makan yang menurun, juga ada penurunan berat badan. Karena juga sering disertai diare yang berdarah, maka mungkin penderita akan mengalami kekurangan darah atau anemia. Komplikasinya apa dokter? Ya, komplikasi daripada Crohn disease antara lain yang pertama ya karena mungkin sering mengalami perdarahan daripada saluran cerna yang sering adalah BAB berdarah, maka penderita dapat mengalami anemia atau kekurangan darah. Yang kedua karena adanya inflamasi daripada saluran cerna yang sering adalah mukosa usus sehingga bisa terjadi penyempitan atau obstruksi daripada usus. Yang ketiga bisa saja mungkin karena ada keradangan terjadi ulkus atau borok, bahkan terjadi abses pada saluran cerna. Yang keempat bisa terjadi perforasi ya atau kerusakan ya. Jadi karena mukosa ini sering mengalami kerusakan sehingga rapuh, sehingga dapat terjadi lubang atau yang dikenal dengan perforasi. Jadi Crohn disease ini apa bisa dicegah dokter? Dengan cara apa? Ya, Crohn disease ini bisa kita cegah ya kita dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Yang pertama adalah makanan ya. Makanan ini hindarilah makanan yang terlalu pedas, yang terlalu tinggi lemak ya, perbanyaklah makanan yang berserat ya harus cukup makanan yang berserat yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua berolahraga dengan teratur. Ketiga istirahat atau tidur ini harus cukup ya. Sehingga kalau kita terlalu bekerja keras, sekali-sekali kita usahakan untuk rekreasi atau refreshing. Bagaimana? Sudah paham tentang Crohn disease? Ya, jadi jangan lupa ya kalau kita ada gejala-gejala yang mengarah ke Crohn disease, segeralah berkonsultasi ke dokter karena untuk deteksinya kita harus melakukan pemeriksaan endoskopi dan kolonoskopi. Jika Sobat RSI mengalami keluhan di saluran cerna, jangan ragu-ragu untuk segera berkonsultasi ke Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Usus sehat, imun kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.